Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala 'udwana illa 'alal munafiqin. Wala 'udwana illa 'alal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini senantiasa para khatib mewasiatkan, mengingatkan khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Karena hanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan janji dari Allah. Di antara janji Allah kepada orang yang bertakwa dan meningkatkan rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang meluas antara langit dan bumi dan dipenuhi dengan keindahan dan kenikmatan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya hamba-Nya yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Digambarkan surga yang luas langit dan bumi dan dipenuhi dengan keindahan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala u'iddat lil muttaqin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang bertakwa dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi baik di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan oleh Allah kepadanya makhraj, solusi atau jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi baik di dunia maupun di akhirat. Dan bahkan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu langit keberkahan yang datang dari langit dan juga dari bumi, atau keberkahan pintu langit dan pintu bumi akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang senantiasa bertakwa, beriman dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, niscaya kami buka pintu keberkahan langit dan juga pintu keberkahan yang ada di bumi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa beriman, bertakwa dan meningkatkan persiapan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka setiap kali kita hadir salat Jumat, kita diingatkan, diwasiatkan oleh para khatib untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara diantaranya adalah kita melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya, kepada makhluknya. Setiap umat Nabi Muhammad atau setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala atau setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat. Tidak ada satu pun yang tidak mendapat nikmat. Namun ada nikmat-nikmat pilihan yang tidak Allah berikan, hanya diberikan kepada manusia dan juga kepada manusia pilihannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatul ijad, nikmat keberadaan di alam dunia ini. Semua makhluk Allah diberikan, baik itu manusia maupun binatang, diberikan nikmat keberadaan di muka bumi ini. Seperti kita, ini adalah nikmat kita berada di muka bumi, nah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan nikmatul ijad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, Zat yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kita ini berada di muka bumi adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh makhluknya. Seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini diberikan nikmat-nikmatul ijad, tidak pandang bulu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatul ijad, Allah memberikan nikmat yang kedua yang disebut dengan nikmatul imdad, nikmat rezeki, nikmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah, mukminan kana au kafira, baik itu beriman maupun orang kafir, diberikan nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang pun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut nikmatul imdad. Tidak pandang bulu. Semua makhluk Allah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada nikmat yang ketiga yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua makhluk Allah mendapatkan nikmat ini, sekalipun manusia, yang disebut dengan nikmatul huda war rasyad. Nikmat mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua makhluk Allah mendapatkan nikmat yang ketiga ini, nikmatul huda. Nikmat petunjuk, nikmat menjadi seorang muslim, nikmat menjadi seorang mukmin. Tidak semua manusia mendapatkan nikmat itu. Hanya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat seperti itu. Kemudian ketika sudah diberikan nikmatul huda, kemudian dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut nikmatul rasyad, nikmat bimbingan. Tidak semua orang yang mengaku beragama Islam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang mengaku beragama Islam dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka Allah memberikan nikmat yang berikutnya, yaitu nikmatul rasyad, nikmat bimbingan, atau sering kita sebut dengan nikmatul taufiq. Nikmat taufiq al-quwwatu minallah li ta'atillah. Kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba Allah yang bernama manusia, tidak semua hamba Allah yang mengaku beragama Islam dia melaksanakan ketaatan, dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mendapatkan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan nikmatul huda, nikmat hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan kedua nikmat itu karena nikmatul taufik tidak semua hamba Allah diberikan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merasakan semua nikmat tersebut yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita cuma satu, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta kepada kita agar kita dapat bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita.
kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kita berada di muka bumi, kemudian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dijadikan seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang beriman yang taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk pekerjaan itu nikmat dari Allah. Kita diberikan aktivitas, juga aktivitas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dapat menikmati menjadi seorang santri. Kan itu maka yang patut kita lakukan adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah, namun pada hakikatnya adalah bagaimana kita menggunakan nikmat tersebut sebagai sarana kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita ketika pada suatu malam ibadah salat malamnya begitu lama, rukuknya begitu lama, sujudnya juga begitu lama, bahkan membaca Al-Qur'annya pun begitu lama, sampai terisak tangis dan tangisannya kemudian membangunkan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu selesai ditanya oleh istri, "Ya Rasulullah, kenapa ibadahmu seperti orang yang paling banyak dosanya? Bukankah engkau hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga? Bukankah engkau hamba Allah yang sudah diampuni dosanya jika ada? Bukankah engkau adalah makhluk terbaik Allah Subhanahu wa taala? Namun kenapa ibadahmu seperti orang yang paling banyak dosanya?" Sampai Sayyidah Aisyah menggambarkan hatta tawarramat qadamahu, sampai pada luka kedua tumitnya karena begitu lama sudah berpunya. Yang paling indah adalah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura." Wahai istriku Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ungkapan rasa syukurnya bukan hanya ucapan alhamdulillah, namun praktek setiap hari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah. Karena jika kita menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Karena itu maka jadikan aktivitas sehari-hari kita, ketaatan kita sehari-hari kita, pekerjaan yang kita lakukan punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu maka kita berada di dunia sampai saat ini, kita diberikan umur panjang, badan kita sehat, mata kita masih bisa melihat, pendengaran kita masih bisa mendengar dengan baik, rasa kita masih bisa mengecap dengan baik. Maka gunakan nikmat yang Allah berikan itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pelajar, maka cara bersyukur kita adalah kita belajar dengan baik, menunaikan amanat orang tua yang sudah menitipkan orang tua kepada kita, yang telah menitipkan orang tua kita kepada lembaga-lembaga pendidikan. Maka bukti syukur kita sebagai seorang pelajar adalah kita menggunakan kesempatan yang diberikan untuk belajar dengan baik. Sebagai seorang pegawai, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan sarana kepegawaian kita untuk mempermudah orang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mempersulit orang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pedagang, apapun profesi kita, karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur atas nikmat Allah, kita gunakan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh aktivitas kita yang berada di muka bumi ini punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Rasulullah mengajarkan kepada kita,
ternyata ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa itu yang digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya sendiri menggambarkan ibadahnya yang luar biasa, tujuannya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, Zat yang menciptakan kalian dan juga orang-orang kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.